got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, bitches on my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putun Raisya dari kelas Pendidikan Geografi A yang akan membahas tentang bagaimana media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat interaktivitasnya. Jadi, media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat interaktivitasnya menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada pembelajaran pasif atau non-interaktif, di mana media tidak memerlukan atau memberikan kesempatan bagi siswa atau pengguna berpartisipasi. Contohnya itu seperti penggunaan buku, slide presentasi, atau video yang hanya memberikan informasi tanpa melibatkan siswa atau pengguna. Yang kedua itu ada pembelajaran semi-interaktif, di mana media pembelajaran ini menyediakan elemen interaksi yang terbatas lingkupnya. Contohnya itu seperti penggunaan pertanyaan pilihan ganda, tetap memberikan kesempatan bagi siswa tapi terbatas. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembelajaran interaktif penuh, di mana media memberikan kesempatan bagi siswa atau pengguna berinteraksi aktif atau memberikan respon langsung di dalam pembelajaran. Contohnya itu mencakup seperti simulasi, permainan edukatif, atau penggunaan platform daring dalam diskusi. Contohnya itu seperti penggunaan aplikasi Zoom. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang dapat mendukung konsep abstrak. Nah, adapun media pembelajaran yang dapat mendukung konsep abstrak yaitu yang pertama ada video dan animasi, di mana video dan animasi dapat memberikan contoh nyata dan visualisasi yang membantu memahami konsep abstrak. Misalnya dalam menggunakan video yang menjelaskan konsep pembelajaran atau animasi yang menggambarkan proses pembelajaran. Nah, alasan memilih konsep ini adalah karena video dan animasi dapat memberikan pengalaman visual yang menarik dan memudahkan siswa dalam memahami konsep abstrak yang sulit dipahami hanya melalui penjelasan verbal. Nah, kemudian ada cerita dan narasi. Cerita dan narasi dapat membantu mengaitkan konsep abstrak dengan konteks yang lebih nyata. Misalnya, menggunakan cerita fiksi ilmiah yang menggambarkan konsep-konsep dalam fisika atau narasi sejarah yang menjelaskan konsep-konsep sosial. Alasan memilih konsep ini yaitu karena cerita dan narasi dapat membuat konsep abstrak menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa sehingga memperkuat pemahaman mereka. Kemudian ada gambar dan diagram. Nah, pada gambar dan diagram dapat membantu visualisasi konsep abstrak, misalnya menggunakan grafik atau bagan alil untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep abstrak. Nah, alasan memilih konsep ini yaitu karena gambar dan diagram dapat memberikan representasi visual yang jelas dan membantu siswa dalam memahami hubungan antara konsep-konsep abstrak dengan lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi media pembelajaran. Media sebagai salah satu sumber belajar mempunyai peran yang sangat penting, tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar, tetapi sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan proses komunikasi, yaitu penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau penghalang proses komunikasi, diantaranya hambatan psikologi seperti keterbatasan daya indera karena tidak semua benda dan peristiwa bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Nah,
Di sini peranan media pembelajaran sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan daya indera. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat juga mempengaruhi perkembangan media yang lebih menarik. Penggabungan beberapa jenis media seperti media grafis, media audio, dan media video dapat membuat media pembelajaran lebih menarik dan komunikatif, sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa karena siswa dengan mudah dapat menyerap materi yang diajarkan. Serta adanya jaringan internet, guru dan siswa dapat memperoleh informasi dengan cepat, serta dapat berbagi informasi menggunakan media sosial. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh media pembelajaran yang baru muncul berkat kemajuan teknologi. Baik, yang pertama yakni e-learning. Sesuai kepanjangannya yaitu electronic learning. E-learning diartikan sebagai pembelajaran elektronik atau online. E-learning memiliki konsep yaitu belajar virtual alias melalui online. Siswa tidak perlu datang ke sekolah atau mengakses e-learning. Cukup siapkan gawai pintar dan akses internet di rumah, maka proses belajar mengajar pun bisa dilakukan. Nah, ternyata e-learning sendiri merupakan contoh media pembelajaran digital dengan penerapan multimedia interaktif. Hal ini dikarenakan e-learning terdiri dari kombinasi berbagai tampilan media pembelajaran digital seperti gambar, teks, suara, animasi, video, dan lain sebagainya. Keberadaan multimedia yang beragam ini tentu akan menarik minat siswa dan dapat mengurangi rasa bosan yang muncul jika materi hanya berupa teks saja. Sifatnya yang fleksibel membuat guru dan siswa dapat berinteraksi. Walau tidak bertatap muka, guru bisa mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk apapun, bisa berupa gambar atau foto, teks, bacaan, hingga video maupun animasi, dan materi ini juga dapat disimpan dan diakses kapanpun oleh siswa. Nah, prosesnya yang sistematik membantu guru dalam melihat perkembangan siswa dari tugas-tugasnya yang dikerjakan di e-learning. Baik, yang kedua yakni podcast. Nah, podcast atau play on demand and broadcast ini merupakan media digital yang menyajikan hasil rekaman audio. Rekaman audio ini bisa didengarkan oleh banyak orang secara terbuka. Nah, podcast mirip dengan siaran radio, tetapi Anda bisa memutarnya tanpa batas waktu, dengan catatan Anda memiliki koneksi internet. Berbeda dengan siaran radio, di mana pendengarnya harus menyisihkan waktu di jam siaran langsung untuk menikmatinya. Nah, guru bisa merekam materi pembelajaran lalu mengunggahnya dalam laman podcast yang sudah dibuat sebelumnya, lalu membagikan link podcast kepada siswa. Selanjutnya, siswa pun bisa memutar kembali materi pembelajaran jika ada yang kurang dimengerti. Nah, materi pembelajaran digital berbentuk podcast ini sangat fleksibel karena selain bisa diakses tanpa batas waktu, siswa hanya membutuhkan ponsel dan mereka bisa mendengar materi ini bahkan saat di perjalanan sekalipun. Baik, yang ketiga yakni open search, media belajar digital terakhir yang mungkin sudah umum digunakan oleh guru selama masa pandemi COVID-19 yakni open search. Open search yang dimaksud adalah platform belajar online umum yang bisa diakses oleh banyak orang dan mudah digunakan. Ada banyak jenis open search yang bisa Bapak atau Ibu guru manfaatkan seperti Kahoot, Google Classroom, hingga bank sosial online seperti kejarcita.id. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran media pembelajaran dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Sebelum menerapkan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh guru. Berikut adalah beberapa pertimbangan tersebut. Yang pertama,
menetapkan tujuan dan harapan yang jelas dari proses pembelajaran yang akan dijalani. Yang kedua, menentukan aturan dasar yang harus dipenuhi oleh peserta didik untuk berpartisipasi dan berkontribusi di setiap kelompoknya. Yang ketiga, menyusun rencana tahapan kerja setiap kelompok. Yang keempat, menjelaskan kepada peserta didik tentang jalannya diskusi kelompok yang baik dan cara penilaiannya. Yang kelima, membantu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik agar mereka bisa berhasil, seperti mengenalkan teknik refleksi diri atau melatih cara membangun kekompakan tim. Pada dasarnya, pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama atau kolaborasi dari dua peserta didik atau lebih dalam meningkatkan pengalaman belajar dan mencapai tujuan belajar. Selain meningkatkan hasil belajar siswa, penerapan pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan bagi peserta didik berupa pengalaman belajar yang diperoleh dari rekan sekelas atau teman lainnya yang bahkan belum dikenali.